kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya? Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau ngingetin nih, jangan lupa ya untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk cuci tangan, oke? Nah sekarang kita akan memulai ibadah anak pada hari ini. Nah adik-adik, jangan lupa juga adik-adik harus bersyukur kalau kita sehat sampai sekarang. Artinya Tuhan menyertai dan mengasihi kita semua. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Ibadah anak pada hari ini dan melanjutkannya, yuk sama-sama kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak pada hari ini. Sertai ibadah anak pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik, setelah ini kita akan menyanyikan lagu lagi ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik, kita juga harus menyiapkan hati kita agar firman yang adik-adik dengar bisa bertumbuh di dalam diri adik-adik. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Dan jangan lupa ya, tetap berdiri nih adik-adik, pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah online GKI Sepanjang. Bagaimana kabar adik-adik saat ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita siapkan tangan kita dan kita menyiapkan hati untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, serta dimampukan untuk melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami yang mendengarkan, pun juga Kak Reni yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih ingat nggak ya? Kira-kira minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Ayo lupa ya. Oh masih ada yang ingat? Betul. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Bapak Abram dan Lot yang berpisah. Kali ini Kak Reni akan melanjutkan kisah tentang Bapak Abram. Tapi kali ini nama Bapak Abram sudah berubah. Setelah Tuhan berfirman kepada Bapak Abram, namanya berganti menjadi Abraham. Karena Bapak Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Sedangkan istrinya Sarai berubah nama menjadi Sarah. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini akan kita baca bersama-sama di dalam kitab Kejadian. Bagi adik-adik kelas kecil yang sudah bisa dan pintar membaca, Alkitabnya dibuka ya. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, boleh dibaca ya nanti ya. Kak Reni akan ceritakan dulu kisahnya. Adik-adik, pada suatu siang yang sangat terik dan panas, Bapak Abraham sedang duduk-duduk di depan pintu kemahnya. Tiba-tiba Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Abraham. Kali ini Bapak Abraham tidak sedang beribadah loh, dan juga tidak sedang mempersembahkan korban. Sedang duduk-duduk adik-adik karena suasana yang panas. Bapak Abraham duduk-duduk di bawah pohon yang sangat besar di sebuah kota yang bernama Mamre. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri melalui 3 orang asing atau 3 orang tamu yang tiba-tiba datang ke kemah Bapak Abraham. Bapak Abraham melihat dan segera berlari untuk menyambut tamunya yang datang itu, yang sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang mendatangi Bapak Abraham. Pada waktu Abraham sedang berlari dan mendapatkan tamunya, maka Bapak Abraham menyampaikan kepada tamunya, tuan-tuan, tolong jangan lanjutkan perjalanan dulu. Mari, duduk di bawah pohon yang besar itu. Silahkan tuan-tuan beristirahat sejenak ya. Dan menikmati hidangan, roti yang akan kami sediakan. Maka kata ketiga tamu itu, perbuatlah seperti yang engkau katakan. Maka ketiga tamu itu pun duduk. Dan dengan gembira dan senang hati, Bapak Abraham mencari istrinya, Ibu Sarah yang sedang berada di dalam kemah, serta mengatakan, cepat, siapkan roti yang terbuat dari tepung yang terbaik, anak lembu yang dagingnya masih muda, dan masaklah seenak mungkin dan dagingnya empuk, serta persiapkan susu dan dadih. Adik-adik, Bapak Abraham menyambut tamunya dengan sangat baik, bukan? Dia memberikan hidangan yang terbaik
Bahkan roti terbuat dari tepung terbaik, daging lembu yang terbaik, dimasak dengan enak, empuk. Belum lagi menghidangkan susu dan dadi. Nah, adik-adik, coba lihat kisahnya ya dalam video berikut ini. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Bapak Abraham menyambut serta menghidangkan hidangan yang terbaik, bukan adik-adik? Ya, betul sekali. Dan pada waktu mereka bercakap-cakap, Bapak Abraham pun menemani tamu-tamunya itu. Dan ketiga tamu dan salah satu dari tamunya itu mengatakan bahwa tahun depan ketika aku datang menemui engkau, maka istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan oleh Bapak Abraham adik-adik? Ternyata tamu-tamu ini datang bukan hanya sekedar bertamu. Mereka sedang meneguhkan janji Allah kepada Bapak Abraham. Karena pada waktu dulu Tuhan sudah pernah mengatakan kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Dan kali ini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 orang tamu serta meneguhkan janji itu bahwa tahun depan Abraham akan memiliki seorang anak melalui istrinya Ibu Sarah. Jika dipikir-pikir, usia Bapak Abraham pada waktu ketiga tamu itu datang berapa adik-adik? Bapak Abraham sudah sangat tua loh. Usianya sudah 99 tahun. Wah, sudah sangat tua bukan? Bahkan rambutnya pun sudah mulai memutih. Dan istrinya, Ibu Sarah, usianya 89 tahun. Bukannya sudah nenek-nenek dan kakek-kakek kan? Mana mungkin punya seorang anak. Namun Bapak Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan kali itu Bapak Abraham pun di dalam hatinya percaya bahwa janji itu akan digenapi. Namun adik-adik, apa yang terjadi dengan Ibu Sarah? Di mana Ibu Sarah? Ternyata Ibu Sarah ada di dalam kemah dan sedang mendengarkan pembicaraan Bapak Abraham bersama tamu-tamunya. Dan setelah mendengar bahwa Ibu Sarah tahun depan akan memiliki anak, apa ayo kira-kira yang dilakukan oleh Ibu Sarah? Apakah Ibu Sarah percaya akan memiliki anak? Coba adik-adik saksikan video berikut ini ya. Manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata,
Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Ibu Sarah tertawa ya? Mengapa adik-adik Ibu Sarah tertawa? Karena Ibu Sarah merasa dirinya sudah tua. Dan bagi manusia, tidak mungkin untuk bisa punya anak. Namun, Ibu Sarah merasa takut tuh, bukan, setelah mendengar bahwa ternyata tamu-tamunya mendengarkan dan mengetahui bahwa Ibu Sarah ini tertawa di dalam hatinya. Masa aku bisa melahirkan anak? Usiaku kan sudah tua. Demikian yang di video yang adik-adik saksikan, bukan? Namun ketiga tamunya mengatakan bahwa ya, kamu tertawa karena kamu ragu bahwa janji itu akan digenapi. Sayang, aku nggak ketawa kok, aku tidak tertawa. Ibu Sarah merasa takut karena ternyata tamu-tamunya mendengarkan. Nah, adik-adik, Ibu Sarah mungkin lupa bahwa Tuhan pernah menjanjikan kepada Bapak dan Ibu Sarah bahwa mereka akan memiliki anak meskipun sudah tua. Karena apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, bukan? Adik-adik, kisah pada hari ini mengingatkan kepada kita semua melalui Bapak Abraham dan Ibu Sarah, sekalipun mereka sudah sangat tua dan sudah lanjut umurnya, bahkan sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, namun ketika Tuhan berfirman, maka itu yang akan terjadi. Apa yang dilakukan oleh Allah sekalipun mustahil dan tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah itu bisa terjadi. Adik-adik pernah mengalami sesuatu hal atau peristiwa yang mungkin di luar pikiran, di luar kemampuan adik-adik, namun hal itu terjadi? Pernah? Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan tayangan video yang menyatakan bahwa kuasa Allah itu sungguh luar biasa. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia, Sarah dan Abraham mustahil dan tidak mungkin memiliki anak karena sudah tua. Tetapi bagi Allah, Abraham dan Sarah pasti akan memiliki anak. Melalui video yang sebentar lagi adik-adik saksikan, adik-adik juga bisa melihat bahwa sekalipun tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, namun ternyata tidak ada yang mustahil. Tuhan masih memberikan kemampuan orang itu untuk bisa melakukan banyak hal, sekalipun tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Selamat menyaksikan videonya ya. Betul kan adik-adik? Mungkin dalam hati kita bertanya, mana mungkin tidak punya tangan, kok bisa berenang? Tidak punya kaki, kok bisa menendang bola? Dan
tidak punya tangan dan kaki kok bisa bermain skateboard di laut? Tapi ternyata apa yang dilihat oleh adik-adik? Ya, Tuhan memberikan kelengkapan kepada setiap kita. Jika Tuhan sudah berfirman, tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah. Sebelum mengakhiri kisah firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Reni akan membagikan sebuah ayat hafalan ya. Harus adik-adik buka di dalam Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca silahkan dibaca sendiri. Yang belum bisa minta bantuan sama mama papa ya. Ya, kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-37. Boleh dicatat deh ya. Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Apa bunyinya adik-adik ayat hafalan kita hari ini? Wah, hebat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah hafal? Yuk kita ucapkan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat mengimani apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semua. Percayalah, karena Tuhan kita maha besar, maha hebat, maha luar biasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Bagi kami tidak mungkin, namun bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi jika Tuhan sudah berfirman. Ajarkan kepada kami meski kami masih anak-anak untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita barusan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau nanya nih, gimana tadi firmannya? Luar biasa ya adik-adik, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Allahku besar. Allah kita besar, Dia adalah Allah yang berkuasa. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa.
terus ya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mengasihi kita, yang menyertai kita dalam setiap hidup kita. Nah, adik-adik kakak juga mau ngingetin lagi nih. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa untuk cuci tangan ya adik-adik. Dan yang paling penting nih yang adik-adik harus ingat, adik-adik harus terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.